tetap. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Jadilah demikian dalam hidup kami. Kau tetap Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami menjadi Injil yang terbuka, dibaca oleh semua orang. Tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan yang tersedia bagi setiap orang percaya. Terima kasih, pagi hari ini ajari kami, sederhana, jelas, spesifik di hati kami masing-masing. Kami mau duduk diam, mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Salam saudara, silakan duduk. Puji Tuhan. Nama saya Yakub, saya pelayanan di Lewi, di Newton khususnya. Dan kenal baik dengan gembala saudara. Dan puji Tuhan saya baru sekali lagi ke sini setelah diperbaiki, dahsyat ya, luar biasa. Saudara bersyukur ada di gereja yang bertumbuh dan digembalakan oleh orang yang juga memang bertumbuh. Itu akan berdampak kepada jemaat saudara. Nah, saya mau ajak kita baca dari Lukas pasal yang keempat, ayat pertama. Ini pattern atau satu pola yang ditunjukkan di Alkitab tentang kehidupan orang percaya. Lukas 4 ayat 1 ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, itu Yesus dibaptis. Ya. Nah, kehidupan Kristen saudara itu dimulai ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang barunya itu rohnya. Surat Yohanes berkata, roh yang lahir dari Allah itu tidak bisa berbuat dosa. Rohnya itu mengalami pembenaran, justification. Tapi kita ini punya jiwa dan kita tinggal dalam tubuh. Nah, jiwa ini yang mengalami proses penyucian dan itu berlaku seumur hidup. Selama saudara hidup di dunia ini, saudara akan dibentuk. Alkitab berkata, Tuhan ingin kita menjadi serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 26 mengajarkan tentang doa dipimpin Roh Kudus. Lalu ayat 28 mengajarkan tentang bahwa semuanya dikerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang mengasihi Tuhan, yang mau ikut rencananya. Lalu dijelaskan tujuannya supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Itu seumur hidup. Saudara memahami ayat ini akan sangat menolong. Kita tidak menuntut orang lain harus seperti yang kita harapkan. Karena kita semua sedang diproses. Itu sanctification di jiwa. Nah, tetapi dalam pertumbuhan rohani kita, Tuhan Yesus menjanjikan ada kepenuhan Roh Kudus. Di Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa, power, dunamis, waktu Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan powernya itu membuat kita menjadi saksi, bukan bersaksi. Menjadi saksi. Dia yang membuat kita itu menjadi saksi. Gak ada salahnya sekolah belajar itu perlu. Tapi Roh Kudus yang membuat kita menjadi saksi. Hidup kita itu sekalipun kita gak pandai ngomong. Tapi menjadi karya Tuhan. Untuk dibaca, dilihat oleh semua orang. Itu menjadi saksi. Nah, Yesus setelah dibaptis, dikatakan tadi Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Nah, sisi ini, sisi padang gurun yang kadang-kadang mungkin kita lupa bahwa itu ada dalam kehidupan Kristen. Setelah lahir baru, terima Tuhan Yesus, kita penuh Roh Kudus, sudah dibaptis. Tapi lalu lewat padang gurun. Kalau saudara baca di Lukas 4 ini dikatakan Roh Kudus yang membawa,
tujuannya untuk dicobai, dikatakan seperti itu. Dan kita membaca ada 3 pencobaan. Ya, di Matius 4 ditulis, ya, di Lukas 4 ditulis. Urutannya agak berbeda, tapi pencobaannya sama. Dan kita berpikir mungkin cuma itu pencobaan yang dialami oleh Yesus. Tapi sebenarnya enggak. Karena di Lukas 4 ayat 13, setelah selesai 3 pencobaan itu, Alkitab berkata, iblis itu undur, lalu dia menunggu kesempatan yang lain. Jadi sebenarnya Yesus itu dicobai bukan hanya 3 kali di padang gurun, tapi sepanjang dia ada di muka bumi ini, dalam pelayanannya, itu dengan berbagai cara iblis selalu mau mencobai dia. Tapi karena hidup dia begitu intim dengan Bapaknya, yang dia jaga begitu rupa, makanya Alkitab berkata, sekalipun ia dicobai dalam segala hal, ia tidak berbuat dosa. Jadi dia bisa berkata, aku datang sebagai manusia, lahir lewat rahim seorang wanita, Maria, aku hidup di muka bumi ini, menanggalkan keilahianku, menjadi sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Tapi aku bisa melalui semua pencobaan oleh karena aku membangun hubungan dengan Bapakku. Artinya kamu juga bisa. Dia tanggalkan keilahiannya. Saudara pelajari Alkitab, Filipi berkata ia telah mengosongkan dirinya. Dia mengandalkan ketergantungan pada tuntunan Roh Kudus. Dia dicobai dalam segala hal, dia tidak berbuat dosa. Nah, salah satu pencobaan mungkin yang perlu saya beritahu, nanti yang lain bisa cek lagi ya. Misalnya waktu Petrus berkata bahwa engkau tidak akan mengalami aniaya seperti itu, mati disalibkan. Enggak akan seperti itu. Lalu Yesus bilang, nyala iblis, engkau batu sandungan bagiku. Itu salah satu pencobaan. Di kesempatan lain ketika orang-orang memaksa mau menjadikan dia raja, dia menyingkir ke tempat yang sunyi. Dia tidak terjebak pada rencana manusia yang mungkin di baliknya itu ada pekerjaan iblis. Nah, selama 40 hari 40 malam waktu dia di padang gurun itu, kemudian setelah selesai dia berpuasa, lalu dia lapar, lalu pencoba itu datang. Kalau kamu anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Dan setiap pencobaan dia selalu menjawab dengan kata-kata ada tertulis. Ada tertulis. It is written. Ya, Lukas 4 ayat 4 ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman. Ya. Di Matius 4 ayat 4 itu spesifik sekali. Manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu firman yang hidup. Firman yang dibicarakan, disampaikan, dihidupkan oleh Roh Kudus. Bahasa aslinya itu rema. Jadi sebenarnya kalau kita itu tiap hari makan pagi, makan siang, makan malam, dan itu makanan yang segar, maka seharusnya secara rohani kita juga mendapatkan makanan rohani. Jangan nunggu seminggu sekali di gereja, tapi secara pribadi. Di tempat saya berbakti, ya, kami ada jadwal baca Alkitab, ya, namanya Bible Reading Family, BRF. Sekarang sudah putaran yang ke-7. Nah, besok itu selesai. Ya, coba ditayangkan slide-nya. Saya mau tunjukkan sedikit saudara. Ini mungkin menarik untuk saudara bisa lihat ini ya. Allah itu kasih, tetapi untuk memahami kasihnya tentu kita harus baca firman-Nya. Supaya kita punya dasar. Dalam setiap pengalaman yang kita miliki, kita lalui, kita bisa uji dengan firman Tuhan.
Alkitab itu terdiri dari 1189 pasal. Kalau nggak percaya hitung sendiri, saya percaya aja. Jadi kalau kita baca tiap hari 3 sampai 4 pasal, maka dalam waktu setahun itu selesai. Kejadian sampai Wahyu. Perjanjian lama sendiri 929, perjanjian baru itu 260 pasal. Nah, program BRF yang di gereja tempat saya berbakti itu kami lakukan, setiap hari kami baca 5 pasal. 3 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru, ya, jadi 4 ini kan, ya. Lalu 1 pasal kitab Amsal sesuai dengan tanggal. Baca aja, ngerti gak ngerti. Karena itu buat stok bahan dasar. Satu ketika Roh Kudus akan bicara, singkapkan, oh saya pernah baca, ini ada ayatnya. Kalau baca Mazmur 1 kan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, merenungkan itu meditasi, ya, baca 1-2 ayat, merenungkannya, mengizinkan Roh Kudus mengajar kita. Itu ada waktunya tersendiri. Tapi di sisi lain, saudara dan saya perlu ada waktu untuk membaca Alkitab urut. Dari Matius, kalau perjanjian baru, sampai Wahyu. Dari kitab Kejadian sampai Maleaki kalau kitab perjanjian lama. Dua-duanya perlu dibaca, ngerti gak ngerti baca aja. Sekarang ada program Alkitab banyak sekali. Saudara bisa setel itu sambil jogging, sambil olahraga, yang ibu-ibu sambil masak, pakai headset, dibacain itu ayatnya. Atau saudara sambil nyetir mobil atau di perjalanan, selain dengar khotbah juga dengar bacaan Alkitab tiap hari. Bisa diatur itu. Jadi setiap hari saudara mendengar firman. Ngerti gak ngerti? Nanti memang ada waktunya merenungkan. Tapi kalau saudara gak pernah baca, hanya merenungkan, atau saudara gak pernah baca dari awal sampai akhir, saudara hanya baca beberapa ayat direnungkan, nanti renungkan saudara itu bisa menyimpang, tidak dalam satu garis dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tidak mengikuti satu benang merah. Kalau saudara hanya merenungkan tanpa tahu bagian lain Alkitab. Tentu kita perlu belajar juga. Di gereja, lewat persekutuan, lewat kelompok sel. Itu menolong kita membentuk frame kita. Tapi yang namanya baca Alkitab itu tetap perlu. Sampai hari ini ada banyak yang saya belum mengerti. Tapi saya baca aja. Dan pada waktu-waktu tertentu ayat itu akan muncul menjelaskan satu hal yang sedang saya pertanyakan di dalam doa kepada Tuhan. Nah, di slide berikutnya, ya, ini catatan saya. Ya, kami mulai membaca itu tanggal 7 September tahun lalu, setiap hari 5 pasal, 3 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru, Amsal sesuai tanggal. Jadi perjanjian baru itu selesai 1 kali dibaca pada hari ke-260, karena 260 pasal. Nah, itu tanggal 23 Mei yang lalu. Lalu karena sudah habis kitab Wahyu, balik lagi baca kitab Matius. Ya, gembala kami Pak Dharma yang mengajarkan itu. Perjanjian lama dibaca 3 pasal per hari, semuanya ada 929 pasal, dikurangi 31 pasal kitab Amsal, jadi cuma 898. Nah, itu selesai dibaca 1 kali pada hari ke-300, yaitu pada tanggal 2 Juli. Lalu diteruskan baca perjanjian baru. Jadi setelah lewat perjanjian lama, slide berikutnya ini ringkasannya. Dimulai
tanggal 7 September, hari pertama tahun lalu. Nanti selesai itu besok 9 September, itu hari ke-369. Nah besok itu perjanjian lama sudah selesai dibaca 1 kali, perjanjian baru dibaca 2 kali, Amsal dibaca 12 kali karena tiap bulan baca terus sesuai tanggal. Lalu Matius, Markus dibaca 3 kali karena ada yang balik lagi itu. Lalu Lukas pasal 1 sampai 14 itu dibaca 3 kali. Kenapa saya tunjukkan angka ini, statistik ini? Karena kadang menarik saudara. Ya, saya punya rekan pengerja yang ketika dia baca Alkitab dia jabarkan dengan angka-angka dan itu sangat menarik sekali. Membuka wawasan. Nah, tapi di slide yang terakhir ini ya, slide ketiga ringkasannya. Nah, itu di kalimat paling bawah ya, Yohanes 6 ayat 63, ini perkataan Yesus. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah kata perkataan itu rema. Jadi kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, baca urut BRF, itu isinya sebenarnya pengetahuan untuk ngisi kita punya bank data gitu. Di sini banyak pernah baca ayat gitu. Tapi pada titik-titik tertentu, pada saat-saat tertentu Roh Kudus menghidupkan, itu berbicara secara pribadi buat kita. Itu yang disebut rema di sini. Jadi gak cukup hanya baca sebenarnya, itu perlu baca, bukan yang gak perlu, itu harus. Tapi kemudian ada peran Roh Kudus menghidupkan. Sehingga waktu mengalami tantangan, mengalami pencobaan seperti yang Yesus alami, dia bisa bilang ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Itu firman yang tiba-tiba diingatkan oleh Roh Kudus sebagai firman rema. Nah di mana itu munculnya? Nah ini yang mungkin kita kadang-kadang gak sadar dan ingin hindari. Itu muncul pada waktu tantangan datang. Itu muncul pada waktu lewat padang gurun. Orang Israel setelah melalui laut Teberau terbelah 2, mujizat dahsyat sekali. Teman saya tuh dia sampai renungkan, dia baca satu orang yang menggambarkan tiap orang kira-kira tuh lebarnya berapa. Lalu ketika semalaman orang Israel mesti nyebrang di tengah laut Teberau yang terbelah 2 itu, dia hitung. 600.000 laki-laki berjalan, Alkitab bilang seperti itu dikali dengan setidaknya mereka punya 2 atau 3 anak. Plus 1 istri, 4 kali 600.000, 2,5 juta, mungkin 3 juta. Nyebrang semalaman. Apakah barisannya satu-satu gitu? Enggak. Diperhitungkan tuh bisa 5.000 orang. Jalan bareng begitu. Jadi lebar sekali terbelahnya. Oh saya waktu dengar dia bagikan itu, luar biasa sekali. Itu mujizat yang dahsyat sekali. Nah setelah sampai di seberang, lalu orang Mesir terkubur. Setelah itu mereka melalui padang gurun. Nah di situ ujiannya. Sayangnya mereka memang waktu itu belum tahu firman juga. Jadi bersungut-sungut, ngomel. Kok begini sih? Mana buktinya kita udah keluar? Kok begini kita mati di padang gurun ini, Tuhan gak peduli. Bagaimana mungkin dia sudah menolong kita keluar, buat banyak mujizat, lalu dia tinggalkan kita begitu aja? Bagaimana mungkin? Saya belajar dari perempuan Sunem. Ketika Nabi Elisa bilang ini, tahun depan kamu akan punya anak laki-laki. Dan dia bilang jangan gitulah, jangan dikasih harapan palsu. Betul tahun depan dia punya anak. Pada waktu anaknya besar, kemudian sakit, lalu mati. Ini perempuan Sunem taruh anaknya yang sudah meninggal itu di kamar Elisa. Lalu dia datang kepada Elisa dan dia gak ngomong. Dia pegang kaki Elisa dan dia bilang, kan sudah aku bilang jangan diberi harapan palsu. Kalau beri, kasih garansi dong. Kasih jaminan dong.
Kalau dia hidup sekarang mungkin dia mau bilang, kalau aku beli mobil itu ada garansinya. Kenapa Tuhan yang memberi tidak kasih garansi? Dia nggak mau pakai kata-kata Ayub yang berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jangan lupa Ayub hidup di zaman yang dulu sekali, belum ada referensinya. Dia hanya kenal Tuhan dari apa kata orang. Kita bisa belajar dari Ayub, Tuhan yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang mengambil. Itu iblis yang mengambil. Karena ada celah dalam kehidupan Ayub. Tapi perempuan Sunem ini bilang, kalau beri, kasih garansi. Dan Elisa berdoa sama Tuhan. Dan anak itu dibangkitkan jadi nabi. Mari belajar percaya Tuhan. Kalau dia sudah mulai pekerjaan baik, dia akan teruskan. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Mana buktinya Tuhan? Kok padang gurun? Nanti kalau baca Lukas 4 ayat 14. Itu hasil dari padang gurun. Dikatakan dalam kuasa roh. Yesus kembali dari padang gurun itu dan dia mulai melayani. Jadi hasil dari padang gurun itu kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita sudah baca firman, kita mendapatkan rema, lalu kita itu melewati banyak hal dan itu membentuk power yang Tuhan berikan itu bisa bermanifestasi. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Kata kuasa itu dunamis. Itu muncul setelah lewat padang gurun. Jangan lari kalau Tuhan sedang membawa kita melewati padang gurun. Jangan ngomel. Berbahasa roh saja. Lalui itu. Dan bilang, Tuhan engkau sudah mulai pekerjaan baik dalam hidupku. Aku percaya aku bisa lalui ini. Paulus waktu sedang dipenjara. Filipi 4 ayat 13 dia bilang, I can do all things through Christ who strengthens me. Filipi 1 ayat 6 dia bilang, Allah yang sudah mulai pekerjaan baik akan meneruskannya. Itu perlunya kita baca firman. Itu perlunya kita mengizinkan Roh Kudus mengajar kita. Tapi kita perlu baca firman. Supaya ada stok waktu Roh Kudus mengajar kita. Kadang-kadang mungkin bukan padang gurun, tapi lembah kekelaman. Itu yang dilalui Daud. Mazmur 23 itu terkenal sekali. Saya kira itu Mazmur untuk orang-orang yang sudah di sorga. Karena seringkali kalau pas kebaktian pemakaman atau kedukaan, pendeta kutip ayat itu. Dan sepertinya itu untuk nanti di surga. Seumur hidupku aku akan diam dalam rumah Tuhan. Padahal itu bicara tentang kehidupan di dunia ini. Ketika Daud bilang Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, memulihkan jiwaku. Sehingga aku bisa mendengar tuntunannya. Sehingga aku mengenal jalan yang dia tunjukkan. Sehingga aku tahu bahwa ia menuntun aku di jalan yang benar. Kenapa? Karena ia memulihkan jiwaku. Makanya jiwa ini perlu disegarkan terus, dipulihkan. Isilah pagi hari dengan pujian penyembahan, ucapan syukur. Seperti tadi waktu kita mulai kebaktian, lagunya tentang ucapan syukur. Tadi pagi saya dengan istri berdoa, kami mengucap syukur. Semua hal. Mengucap syukur boleh tinggal di tempat yang baik. Mengucap syukur ada kendaraan. Mengucap syukur untuk makanan minuman. Mengucap syukur untuk anak-anak yang Tuhan percayakan melayani. Mengucap syukur untuk udara segar. Mengucap syukur karena kami boleh ada dipercayakan untuk melayani. Itu gak habis-habis. Itu membentuk mindset yang sangat positif. Bahwa dia Tuhan yang baik. Itu kita. Pilihannya ada pada kita.
mengucap syukur, mengizinkan Tuhan mengajar kita. Lalu kalau kita baca Daud setelah Tuhan menuntun aku di jalan yang benar, lalu dia bilang begini, sekalipun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi jalan yang benar itu bisa saja kadang-kadang melewati the valley of death, lembah kekelaman. Itu seperti murid-murid Yesus disuruh sama Yesus, ayo kita bertolak ke seberang, naik perahu, ikuti tuntunan Tuhan. Ada Tuhan Yesus di situ, tapi kena badai. Saya kadang belajar bahwa ketika kita masuk dalam satu pelayanan, kita berdoa dan kita mengerti Tuhan menuntun untuk satu hal, kadang-kadang terjadi badai, banyak hal. Kadang-kadang itu peneguhan bahwa emang ini jalannya. Karena badai yang dialami murid-murid itu adalah usaha iblis untuk menghentikan mereka. Supaya jangan ke seberang. Begitu sampai di seberang ada satu orang yang dirasuk legion. Dan korbannya 2.000 babi. 2.000 babi, kalau satu babi harganya 2,5 juta, itu 5 miliar. Ada asuransi yang bayar 5 miliar, satu orang dipulihkan. Penduduk daerah tersebut keberatan. Ini satu orang 5 miliar. Udahlah, diusir, didesak. Gak mau mereka terima Yesus. Jauh-jauh ke seberang lewat badai cuma untuk layani satu jiwa. Satu jiwa berharga. Saya belajar di situ, Daud 2-3 ekor domba digembalakan dengan sungguh-sungguh. Yesus satu jiwa. Lewat badai, sudah dilayani, diusir. Tapi dampaknya orang itu mempengaruhi daerah di mana dia disembuhkan. Gak ada yang sia-sia, saudara. Dan Daud bilang, waktu lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ada Tuhan. Ada gadanya, the power of God. Ada tongkatnya, ada guidance, ada otoritas, ada didikan. Dan aku mau belajar di sini. Saudara boleh menjadi anak dari seorang raja. Ya, satu kerajaan misalnya di Inggris. Ya, Raja Charles punya anak misalnya. Memang punya anak. Itu anaknya kan dididik juga. Dilatih juga. Dulu ada salah satu pangeran Andrew kalau nggak salah. Ikut perang di Malvinas. Walaupun dijagai. Karena tujuannya memang supaya terampil, bukan jadi anak manja. Yesus menunjukkan satu pola. Dibaptis, penuh Roh Kudus, lewat padang gurun. Daud suka memuji menyembah Tuhan, bukan maunya dia. Tapi salah satu jalan mungkin adalah lewat the valley of death. Tapi di situ dia bisa berkata, aku tidak takut. Ada pengurapan, ada otoritas, dan Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Masalah belum selesai, tapi hidangan Tuhan sediakan. Tuhan yang sediakan. Saudara pernah ngalamin kayak gitu? Masalah belum selesai, tapi saudara dibawa menikmati banyak kebaikan Tuhan. Pernah renungkan ketika Abraham sekian puluh tahun berdoa belum dapat anak. Dan Tuhan suruh doain Abimelek di Gerar. Dan waktu didoakan mereka punya anak. Tapi Abraham belum punya anak. Saudara pernah ngalamin kayak gitu? Saudara doain orang, mujizat terjadi. Tapi saudara sendiri punya persoalan yang belum selesai. Dia sedang menguatkan saudara. Lewat lembah kekelaman. Ada pengurapan yang hanya terjadi waktu lewat lembah kekelaman. Dan Daud boleh bilang seumur hidupku hanya kebajikan, kemurahan belaka, favor menyertai aku senantiasa. Itu di dunia ini saudara. Di surga nanti lain ceritanya, itu udah luar biasa punya lah. Tapi di dunia ini ada janji banyak yang Tuhan berikan buat kita. Jadi kalau baca Mazmur 84,
itu orang-orang yang suka memuji-muji Tuhan. Yang kekuatannya di dalam Tuhan. Kalau bahasa sekarang tuh penuh Roh Kudus, suka praise and worship, suka berbahasa roh. Tapi Alkitab berkata, apabila mereka melewati lembah Baka, the weeping valley, lembah air mata, mereka mengubahnya menjadi tempat yang bermata air. Hujan awal musim menyelubungi mereka dengan berkat. Dan mereka berjalan from strength to strength. Makin lama makin kuat. Jangan lari. Hadapi terus. Saudara akan melihat manifestasi kuasanya itu terjadi dalam hidup saudara. Satu ketika saudara, ya, saya ngalamin beberapa kali ya. Ada orang WA saya. Pak, makasih ya, sangat memberkati saya Pak. Saya baca itu saya nangis. Saudara. Karena saya pun sedang mengalami satu pergumulan yang belum selesai. Tapi itu kayak satu penghiburan yang kuat. Satu ketika ada orang lagi, Pak terima kasih, saya senang Bapak. Saya sangat diberkati, saya ikuti Pak. Dan saya menikmati buahnya Pak. Nanti akhir bulan Tuhan bawa saya ke tempat sini untuk liburan. Waduh, saya senang sekali dengarnya saudara. Di kesempatan lain saya ketemu orang, Pastor makasih ya. Dia nangis saudara. Waktu dia bilang gitu, saya pun mau nangis, mas saya tahan. Penuh Roh Kudus, sudah dibaptis, ada firman, tapi kadang-kadang kalau saya nggak bilang sering kali, jalannya harus melewati padang gurun, melewati lembah kekelaman, melewati lembah air mata. Jangan cari-cari untuk lewat situ. Tapi kalau saudara dibawa lewat itu, jangan lari. Satu ketika Tuhan tunjukkan pada seseorang hamba Tuhan. Dan dia bilang, hamba-hambaku yang aku pakai itu lewat padang gurun. Abraham lewat padang gurun, Yakub lewat padang gurun, Yusuf lewat padang gurun. Bahkan Yesus pun lewat padang gurun. Ishak nyaris tidak. Itu ada pelajaran tersendiri. Tapi walaupun usianya lebih panjang dari bapaknya. Dia 180 tahun usianya baru meninggal. Tapi pada masa tuanya rohaninya bantut. Dia gak bisa bedakan antara Yakub dengan Esau. Beda dengan Yakub. Pada masa tuanya rohaninya tajam. Kenapa? Lewat padang gurun. Jangan lari. Ayo kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau berikan Roh-Mu yang kudus untuk mengajari kami. Dan kami boleh punya Alkitab 66 kitab yang bisa kami baca kapan saja. Bahkan kami bisa atur supaya kami bisa mendengar karena ada yang membacakan. Kami mau lakukan bagian kami supaya firman-Mu tertanam dalam hati kami. Dan Roh-Mu yang kudus akan mengajari kami, membimbing kami. Sehingga firman itu menjadi rema. Perkataan-perkataan yang hidup yang Kau sampaikan kepada kami. Dan waktu kami lewat lembah kekelaman, lewat lembah air mata, lewat padang gurun, kami tidak lari. Tapi justru lewat tempat-tempat tersebut kami melihat manifestasi kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Dan jadilah demikian bagi kami yang percaya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak. Puji Tuhan, terima kasih atas saluran firman Tuhan. Pastor Yakub, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sebelum kita memberikan persembahan diakonia, kami mau mengenal dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Jika ada, angkat tangan tinggi-tinggi Saudara. Apakah ada? Oh, ada satu di tengah. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Para pengerja boleh katakan kanan kiri depan belakang. Selamat datang. Ya, puji Tuhan. Selamat datang. Oh, ada 2 orang ya Saudara ya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan diakonia kita. Terima kasih.
kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan diakonia, terus yang terbaik kami persembahkan karena kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Untuk hamba Tuhan yang bertugas, kita akan menyaksikan LPG News. Shalom saudara-saudariku, mari saksikan LPG News minggu ini. Ada 2 kegiatan doa LPG Ministry. Yang pertama ada menara doa dan yang kedua ada ibadah life transformation. Mari simak informasinya. Yang di Chapel of Jesus di bulan September akan diadakan di tanggal 14 dan 28 September setiap hari Sabtu pukul 5 sore di tempat ini, GBI LPG. Untuk informasinya, teman-teman bisa menghubungi Kak Sarah. Ayo bergabung guys. Pelayanan pastoral, baptisan, penyerahan anak, pelayanan doa, pernikahan dan pengurapan rumah atau tempat usaha, saudara bisa menghubungi Pak Bobby. Ayo hubungi kami, bantu untuk melayani jemaat semuanya. Ayo follow media sosial LPG Ministry atau GBI Lewi Pondok Gede, ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan saudara juga akan sangat diberkati melalui renungan harian yang akan update setiap hari. Berikut informasinya. Saudara mempunyai talenta di bidang menyanyi, bermain musik, dancer, dan khususnya melayani di bidang sound system, ayo bergabung saudara. Bergabung bersama kami, langsung saja hubungi Kak Jerio. Bahkan kita juga membuka kesempatan melayani LPG Kids atau sekolah minggu dan junior church. Di bidang guru sekolah minggu, pembina GC, pemusik, dan konten kreator. Ayo bergabung dan hubungi Kak Esther. Untuk info cool, wilayah cool dan gembala cool, silahkan lihat di layar. Untuk pengumuman tambahan, saudara bisa melihatnya di layar. Saudara, Bible Study bulan September dan seterusnya diadakan setiap 1 kali dalam 1 bulan. Setiap minggu ketiga, hari Sabtu pukul 7 pagi sampai dengan pukul 9 pagi. Ayo bergabung. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami
Saudara, mari berdoa untuk kebangkitan rohani, revival, lawatan Tuhan di tempat ini dan di tempat saudara berada. Saya mengajak kita semua sebelum kita berpisah satu dengan lain, sempatkan saudara untuk berdoa buat revival, kebangkitan rohani. Apa sih Pak kebangkitan rohani? Kebangkitan rohani dimulai dari saudara. Dari rumah tangga saudara, kehidupan saudara, pekerjaan, bisnis, usaha, hubungan saudara. Saat ini Tuhan sedang melawat banyak orang, banyak anak-anaknya di seluruh dunia. Dan saya rindu dan supaya kerinduan ini sampai kepada kita semua. Saudara mengalami revival dimanapun saudara berada. Keluarga saudara akan dibangkitkan, dipulihkan. Pekerjaan bisnis saudara akan dibangkitkan, dipulihkan. Hubungan demi hubungan akan dibangkitkan, dipulihkan. Saudara akan dibawa naik sama Tuhan. That's revival. Mari saudara, siapa yang mau revival? Siapa yang mau revival? Kita semua mau revival tempat ini. Saudara, saya mau revival. Kebangkitan rohani terjadi ya Tuhan tempat ini. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini kami bersepakat, kami berdoa Tuhan untuk lawatan Tuhan terus terjadi atas setiap daripada kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang Kau kasih tempat ini Tuhan. Tidak ada yang terlewat daripada kami. Setiap pribadi demi pribadi Tuhan, suami, istri, orang tua, anak-anak, individu. Lawat kami Tuhan. Kebangkitan rohani terjadi. Dimanapun Kau percayakan, tempatkan kami. Dalam pekerjaan, bisnis, usaha, keluarga, rumah tangga. Suami, istri mengalami revival. Anak-anak mengalami revival. Engkau jadikan kami alat-Mu yang dahsyat. Alat untuk melengkapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan urapi kami semua lebih lagi Tuhan anak-anak-Mu. Tempat di mana kami berpijak, kemuliaan Tuhan menyertai kami. Tempat di mana kami berada, kemuliaan Tuhan menyertai kami. Otoritas wibawa, kuasa ilahi menyertai Anda sekalian. Saudara, engkau akan dipakai oleh Tuhan. Percayalah bahwa revival terjadi atas hidupmu. Kuasa Roh Kudus tidak pernah berhenti menyertai engkau. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir menyertai engkau. 24 jam dalam sehari Dia setia bagi engkau. Percayalah, Tuhan besertamu. Saat engkau melangkah keluar tempat ini, ada perkara-perkara luar biasa. Tuhan menyertai engkau. Tuhan bergerak bersama engkau. Kuasanya, pengurapannya bergerak bersama engkau. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hati pada Tuhan. Angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya menyertai, memberkati saudara sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua Dewan Permai, dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua percaya sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, God bless you.